Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bagaimana balagha risalah wa nasaha jihadin hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa hadika. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'azza wa jalla ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian makna salat. Dan di catatan saya ini batas pembahasan terakhir adalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa ibadah dan doa kita itu harus benar-benar semata-mata ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lain. Karena sebagian masyarakat kita ada yang iyyaka na'budunya kepada Allah, tapi iyyaka nasta'innya, minta pertolongan atau doanya itu kepada selain Allah. Masih ada yang begitu. Iyyaka na'budunya kepada Allah, tapi iyyaka nasta'innya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fatihah, dalam Al-Fatihah ayat tersebut menguatkan kembali, mengingatkan kita kembali bahwa yang namanya seluruh penghambaan, peribadahan dan juga permohonan itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka domirnya menggunakan iyyaka di depan. Kalau ada domir di depan, domir maf'ul bihi di depan, itu menunjukkan yang bermakna itu hanya semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda kalau domir yang domir seperti biasa, anta misalkan. Ini pakainya iyyaka. Ini ketika domir di depan menggunakan domir seperti ini menunjukkan arti bahwa hanya semata-mata kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Sekarang banyak orang minta pertolongan kepada selain Allah. Ada yang ke pawang hujan, ada yang ke jin, ada yang ke makhluk lain sebagainya. Itu tentunya melanggar ataupun berseberangan dengan ayat yang sering kita minta kepada Allah dikabulkan, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibacanya dibaca tapi tidak memahami bacaan tersebut. Tidak memahami arti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga mereka salat tapi juga syiriknya syirik juga. Salat tapi minta juga kepada selain Allah. Nauzubillah min dzalik. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Kemarin separohnya sudah kita bahas. Makna siratal mustaqim itu ada 4. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu ada 4. Yang pertama adalah at-tariqul haq, jalan yang benar. Jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas diperintahkan oleh Jibril alaihissalam untuk senantiasa memohon kepada Allah jalan yang benar, jalan yang lurus. Logikanya adalah kalau Nabi Muhammad aja diperintahkan untuk selalu memohon kepada Allah jalan yang lurus, apalagi kita. Saya akan bacakan hadisnya. Ana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Jibrilu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Berarti kalau Rasulullah SAW diperintahkan untuk selalu memohon kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, apalagi kita umatnya yang bukan Rasul, bukan Nabi, dan juga tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Yaqulu alhimna tariqal hadi. Itu maknanya, kata pensyarah penjelasan hadis ini adalah ilhamkan kepada kami jalan petunjuk. Jalan petunjuk. Makna yang kedua dari
ihdinas siratal mustaqim, mana yang kedua adalah sabitna hatta la nanharifa aw nazigh. Dalam ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa arti la tuzigh qulubana? Dibaca mah rutin tapi tidak paham maknanya. Pokoknya nama doa anak itu doa ya. Nah, itu namanya doa dengan hati yang lalai seperti itu. Doanya dibaca tapi maknanya tidak tahu. Itu namanya doa dengan qalbin lahi, hati yang lalai. Orang yang berdoa tidak paham arti yang dia baca itu termasuk dengan kategori qalbin lahin, hati yang lalai karena tidak paham apa yang dibacanya. Sementara Allah SWT dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan, innallaha la yaqbalu, Allah tidak menerima doa min qalbin lahin ghafil. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, yang tidak fokus. Tidak fokus. Termasuk tidak fokus dan lalai itu orang tidak paham apa yang dia minta. Orang tidak paham apa yang dia minta. Bahkan dalam keterangan lain ada celaan kepada orang-orang yang membaca bacaan-bacaannya tapi tidak paham apa yang dibacanya. Itulah pentingnya kita ilmu, menggali dan mempelajari apa yang sebenarnya yang sering kita baca dalam sholat, dalam ibadah, dalam doa, untuk memaknai dan memahami di setiap bacaan-bacaan tersebut. Jadi yang kedua ini artinya adalah sabitna hatta la nanharifa aw nazigh. Maknanya adalah kuatkan kami, teguhkan kami, tegarkan kami agar tidak melenceng. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Kuatkan kami, teguhkan kami tidak melenceng ke jalan yang lain. Ya, an-nazigh, nazigh itu la tuzigh qulubana. Itu tafsiran juga dari makna Rabbana la tuzigh qulubana itu adalah ya Allah kuatkan kami di atas jalan ini, jangan kau buat kami ragu, maksudnya. Jangan biarkan kami dalam keraguan, la tuzigh qulubana. Jangan biarkan kami dalam keraguan sehingga melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tipu daya setan itu diantara strateginya adalah tazyinul a'mal, memperindah, mempercantik keburukan. Setan itu diantara tugasnya itu membuat indah perbuatan maksiat. Bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum wasuddu 'anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan dalam banyak keterangan juga disebutkan bahwa kami ini, kata setan, la uzayyinana lahum, aku akan buat indah perbuatan maksiat sehingga terlihat indah, terlihat menyenangkan, terlihat menarik sehingga aku melakukan maksiat tersebut. Jadi kalau orang ningali kemaksiatan teu indah, itu setan berhasil menipu mata kita. Mohon maaf, kadang wanita yang tidak halal pun terlihat begitu istimewa, cantik. Tapi kalau sudah dimiliki, biasa-biasa saja. Berarti ketika belum halal itu setan membuat indah segala rupa. Membuat kita tertipu dengan daya upaya setan, membuat kita tertipu sehingga yang tidak halal pun di depan kita seolah itu adalah sebuah kesempurnaan. Padahal setan menghiasi keburukan itu nampak indah dan nampak sempurna. Ini pengertian dari janji setan, la uzayyinana lahum, sungguh aku akan membuat, mempercantik, menghias keburukan bagi umat manusia sehingga nampak sempurna dan indah. Maka dia melakukan kemaksiatan. Dan alhamdulillah orang-orang beriman dijaga dari tipu daya setan tersebut sehingga mereka punya basirah, punya mata batin, punya ainul qalbi, punya mata hati, dapat melihat bahwa yang buruk itu buruk meskipun dia dibungkus dengan segala macam keindahan dan kesempurnaan. Tapi bagi orang yang imannya lemah, imannya menengah ke bawah, itu ketika melihat yang buruk dibuat bagus oleh setan, dia terpedaya. Makna ketiga dari ihdinas siratal mustaqim adalah tajdidul hidayah, memperbaharui hidayah. Permohonan kepada Allah agar Allah memperbaharui, tajdid, memperbaharui hidayah yang ada pada diri kita. Dulu pernah kita bahas di bulan Ramadan bahwa iman itu selalu seperti pakaian. Dalam sebuah hadis, innal imana fi jawfi ahlikum
yahliku al-iman fi jawfi ahlikum kama yahliku saw. Iman itu di dada setiap manusia seperti pakaian. Pakaian itu kadang rusak, kadang kotor, kadang lusuh, kadang kusut. Maka kata Rasul, jaddidu imanakum, maka selalu perbaharui iman kalian. Dengan apa? Terutama dengan zikir la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Para ulama juga mengartikan jaddidu imanakum bis shalah. Perbaharui iman kalian dengan banyak sholat. Kalau kita tidak memperbaharui iman kita akan lusuh, akan kusut. Sebagaimana penggambaran Nabi SAW, ini bukan dari kita, ini penggambaran dari Nabi SAW bahwa iman itu bakal kusut, bakal tidak rapi, ya, bakal kotor, lusuh kalau kita tidak selalu memperbaharui keimanan kita. Cara terbaik memperbaharui keimanan adalah dengan membaca dan memaknai la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah dengan la ilaha illallah. Berilmulah tentang la ilaha illallah. Fa'lam di situ artinya bukan ketahuilah tapi berilmulah. Dari kata alima ya'lamu fa'lam. Berilmulah tentang la ilaha illallah. Sudah seberapa jauh kita mengilmui dan memaknai keagungan dan kedalaman la ilaha illallah. Buktinya apa? Buktinya meskipun teriak-teriaknya la ilaha illallah tetapi masih minta kepada selain Allah, masih minta kepada mohon maaf makam, masih minta maaf kepada, masih berdoa, masih minta kepada pawang, masih minta kepada tatayur, kepada takhayul dan lain-lain sebagainya. Padahal tiap hari mengucapnya la ilaha illallah, tapi giliran minta sesuatu yang khusus hanya Allah yang bisa mengabulkan, mintanya kepada yang lain. Lantas apa makna dari la ilaha illallah tersebut? Ini sebuah renungan. Maka arti ihdinas siratal mustaqim adalah kita memohon kepada Allah agar selalu diperbaharui keimanan kita dengan sholat dan dengan la ilaha illallah. Hal itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Aisyah bersabda, Aisyah menceritakan, ma rafa'a Rasulullah, Rasul tidak pernah berdoa kepada Allah dengan mengangkat kepala menghadap langit. Illa qala, kecuali kalau berdoa yang seperti ini, ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana aw qulubana ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan kami dalam ketaatan kepadamu. Teguhkan kami dalam istiqomah di jalan agamamu. Sabbit qulubana ala dinika. Kata Aisyah, tidak pernah Rasul meminta berdoa kepada Allah dengan mata ke atas dan tangan ke atas kecuali membaca doa ini. Dan mungkin kalau kita mendengar riwayat lain dengan doa beliau ketika di perang Badar, ketika musuh sudah menyerang dan beradu di hadapan, itu Rasul tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah sampai sorbannya jatuh, dinaikin lagi sama Abu Bakar, dijatuh lagi, naikin lagi, sampai berdoanya itu dengan doa yang tanda petik mengancam doanya itu. Doanya bagaimana? Ya Allah, ya Tuhan kami, andaikan pasukan ini dikalahkan, maka Engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Coba itu dalam bahasa para penulis buku mah itu doa yang mengancam langit. Karena doanya seperti tidak memberi pilihan kepada Allah gitu. Ya Allah, jika Kau binasakan kelompok ini, jika terkalahkan ini kelompok kaum muslimin ini yang 300 orang itu, lan tu'bad abadan, Kau tidak akan pernah disembah selama-lamanya di muka bumi. Padahal bagi Allah tidak disembah pun tidak masalah. Tidak masalah, ada kan hadisnya. Allah menantang manusia itu, andaikan manusia dan jin seluruhnya dari zaman Adam atau zaman jin sebelumnya yang paling awal sampai jin paling akhir, sampai manusia paling akhir, seluruhnya beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna seperti satu orang, keimanan yang sempurna sama sekali itu tidak menambah wibawa Allah Subhanahu wa taala. Begitupun andaikan law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Andaikan manusia awal, manusia akhir, jin awal, jin akhir, seluruhnya manusia, makhluk hidup seluruhnya berada dalam kekafiran,
seperti kafirnya orang yang paling kafir di antara kalian. Mana qasadzalika, itu sama sekali tidak mengurangi wibawa Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi berdoanya, ya Allah, jika kau tidak menangkan kelompok ini, kau tidak akan disembah selama-lamanya di muka bumi. Itu Rasul mengangkat tangan dan selalu jatuh sorbannya. Abu Bakar naikin lagi, sampai Allah memenangkan pasukan Badar dengan mengirimkan malaikat yang menolongnya. Karena posisinya sulit. Rasul berangkat dengan pasukannya, 300 kaum munafik balik kan, khianat. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, balik dia. Makanya termasuk dosa besar itu lari dari medan perang. Karena tadi dapat mengalahkan, berpotensi mengalahkan pasukan Islam kalau dia kabur, termasuk dosa besar. Nah, yang kedua ini kondisinya seperti ini, Rasul mengendahkan tangan ke langit, matanya pun ke langit, ya. Ma rafa Rasulullah ra'sahu, begini. Rasul nggak pernah doa seperti ini, nggak pernah, kecuali doanya ini. Istiqoroh tidak, karena dalam riwayat Aisyah, ma rafa Rasulullah, Rasul tidak pernah mengangkat kepala ke atas, kecuali doa meminta dikuatkan hati dalam agama. Ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala ta'atik wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala din. Ada dua, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Dalam riwayat ini ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala ta'atika. Minta dikuatkan dalam ketaatan dan minta dikuatkan dalam agama. Karena kita ini taat ini perlu penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita ini nggak bisa taat, nggak bisa. Godaannya terlalu banyak. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menguatkan ketaatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga ya. Yang keempat maknanya adalah al-hidayah yaumul qiyamah. Yang dimaksud ihdina itu minta hidayah Shiratal Mustaqim yang di akhirat. Saat apa? Saat menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi arti ihdinas Shiratal Mustaqim ada 4. 1, minta jalan yang benar, yang lurus. Yang kedua, minta untuk dijaga dari keraguan, jangan sampai ada ragu, was-was dengan keimanan kita sendiri. Yang ketiga, minta diperbaharui ibadah hidayah kita. Yang keempat, minta dikuatkan saat menyeberang di jembatan Shiratal Mustaqim. Itu arti dari ihdinas Shiratal Mustaqim. Ada 4 maknanya. Ditunjukkan jalan yang lurus, dihilangkan keraguan, diperbaharui ibadah hidayahnya. Yang keempat, dikuatkan saat menyeberang Shiratal Mustaqim. Saya akan bacakan gambarannya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Faminhum man yamurru kalbarati. Ada orang yang menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu sesuai maknanya, Shiratal Mustaqim, jembatan yang lurus, jalan yang lurus. Faminhum man yamurru alal kalbarati. Di antara mereka ada yang melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat. Majorelat. Hiber. Majorelat. Wa minhum man yamuru qatarfi. Ada juga yang melintasi seperti kedipan mata. Udah nyampe di surga. Wa minhum man yamuru karihi. Ada yang berjalan di Shiratal Mustaqim karih. Rih yakni angin, seperti angin, lambat tapi pasti gitu. Kereta cepat, 100.000 ya. Tapi masih diperdebatkan, bisa 2,5, bisa 3,5. Tengah-tengah hati orang. Kiamat lunas. Karena per hari ini setiap harinya itu 290 miliar pembayaran utangnya. Harusnya. Per hari 290 miliar. Keuntungannya harus segitu per hari. Cicil. Harus segitu. Mudah-mudahan. Wa minhum man yamuru ka syaddir rukab. Ada yang seperti orang menunggang kuda. Berang. Gitu. Ini lumayan, cepat ini juga. Kuda cepat, angin apalagi, kedipan mata lebih hebat lagi. Seperti kilat lebih dahsyat. Wa minhum man yas'a sa'yan, ayanu lompat, lari. Biasa sport lancar kan gitu. Biasa lompatan di Tegalega lancar gitu. Mudah-mudahan kalau dibarengi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yamshi masyan.
Ada yang berjalan biasa gitu. Jalan kaki berjalannya. Wa minhum man yahbu habwan, ada yang merangkak. Berangkat, ngesot merangkak. Wa minhumul makhdusul musallam wa minhumul mukardasu finnar wal yandurul abdu sayrahu ala dzalika sirat min siyarihi ala hadza. Nah, seberapa lancar orang berjalan di siratal mustaqim itu tergantung seberapa kuat waktu di dunia kita menempuh siratal mustaqim. Gitu. Istiqomah kita meniti siratal mustaqim di dunia itu yang akan menjadi patokan ataupun cara kita menyeberang di jembatan tersebut. Kalau istiqomah siratal mustaqim di dunianya bagus, menyeberang juga bagus. Kalau ketaatannya seperti kilat, maksudnya apa-apa itu istijabah kepada Allah langsung gitu. Azan belenyang, tilawah belenyang, sunnah belenyang, maka nanti siratal mustaqim juga akan seperti itu. Seperti kilat. Jadi sesuai dengan tingkat kalau dalam bahasa tentara itu kalau menyambut panggilan komandan itu istilahnya kesiapsiagaan. Kalau bahasa Arabnya ada namanya ruhul istijabah wal mubadarah. Jadi tingkat mobilitasnya itu sat lah gitu. Kalau ketaatannya itu sat gercep, maka nanti siratal mustaqim juga gercep. Kalau ketaatannya itu peteklek melenoi begitu, nah, maka siratal mustaqimnya juga peteklek nanti, ketuplah. Tapi masih mending nyampe pada ujungnya, cuma lama. Tapi kalau tidak sama sekali ketaatannya, tidak ada sama sekali gercepnya, tidak ada harokahnya, tidak ada satsetnya, diguling. Anu rada cepat seperti orang berkendara, anu peteklek melenoi seperti orang jalan kaki. Tapi ada yang tidak sama sekali ngarengkol di imah, kita salat acan, kalali bu jahannam, dirawel bu jahannam. Besi pengait. Besi pengait. Kalali itu seperti kail. Ku nerakanya di itu tadi kita tadi. Diusap ku neraka itu gitu. Bahaya dirawel. Falian dur al abdu sayrahu ala dzalika. Jadi kita ingin jalan seperti apa di siratal mustaqim, maka seperti itulah ketaatan kita di dunia. Ingin gercep, ingin cepat di sana gercep juga, memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ingin lambat, ya silakan lambatkan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Khudul qaddata bil qaddah jazaa'an wifaqa. Dalam surat An-Naba ada ayat jazaa'an wifaqa, balasan setimpal. Jaza' wifaqa itu artinya balasan setimpal. Wifaqa itu setimpal, jazaan balasan. Makanya dengan ayat tersebut kita meyakini dan memahami bahwa yang namanya siratal mustaqim itu seperti kondisi kita di dunia, bagaimana memenuhi istijabah kita, mubadarah kita, harokah kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang telah kalian perbuat. Fa innaha al-kalalib allati yajta alladhi fa innahal kalalib alladhi bi jambatay dzaka sirat tahtaquhu wa ta'uquhu anil mururi alaihi fa in kasurat huna wa qawiyat wa kadzalika hiya hunaka wa ma rabbuka bidzalami lil abid. Dan itu jahanam ketika musuhan anu lalempang tadi yang ingkar kepada Allah itu tidak pernah ada kezaliman, tidak akan pernah salah mengambil orang. Nu diusum tidak akan salah. Tepat gitu, saya datang, tara sholat kusuk, tarik, dirawel, tak ada tara zakat rawel angkat, kok diambil kakinya, nauzubillah. Ya koruptor, rawel lagi leuwih eta juga lain ku kail deui kamu juga ku kawat santai. Itu gambaran ihdinas siratal mustaqim makna yang keempat. Siratal mustaqim yang keempat artinya ada jembatan di akhirat namanya siratal mustaqim. Maka ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, ada dalam hati kita semacam gambaran, ya Allah,
selamatkan aku saat menyeberangi jembatan itu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbing aku, mudahkan aku saat menyeberangi jembatan itu. Karena kalau gagal menyeberang, wayahna dirawel dikait ku neraka jahanam. Karena jembatan itu terbentang di antara surga dan jahanam. Jembatan tersebut terbentang di antara jahanam dan surga. Kalau orang berhasil, maka dia selamat. Kalau orang tidak berhasil, berarti nyemplung ke bawah. Itu makna dari siratal mustaqim. Ya, kita ulang Pak, apa siratal mustaqim maknanya? Satu, minta jalan yang lurus, yang benar. Yang kedua, minta jangan dikuatkan dari keraguan supaya tidak ragu. Yang ketiga, minta selalu diupdate, diperbaharui hidayah. Yang keempat, diberi kemudahan saat menyeberang siratal mustaqim. Wasirul inhirab an manhajillah yarji'u ila hadainil amrain. Nah, ada dua hal yang membuat kita melenceng dari siratal mustaqim. Ada dua faktor, ada dua hal membuat orang itu melenceng dari siratal mustaqim. Al-awwal al-jahlu, yang satu kebodohan. Tidak punya ilmu. Yang maksud ilmu agama, ilmu umum mah semua orang bisa, ilmu agama. Al-jahlu, bodoh. Ya, kebodohan itu adalah sebab paling utama orang melenceng dari siratal mustaqim. Fal jahlu ra'su kulli da'in. Kebodohan adalah induk pangkal dari seluruh kerusakan. Kebodohan adalah induk atau pangkal atau bibit atau sumber dari seluruh penyakit dan kerusakan. Al-jahlu ra'su kulli da'in. Kalau orang tidak ngaji, tidak belajar agama, mau dari mana dia mendapat ilmu agama? Padahal dia diwajibkan untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Lantas bagaimana caranya dia menghilangkan kebodohan kalau tidak belajar ilmu agama? Kalau bicara tentang kewajiban belajar agama sudah banyak. Kita sekarang belajar ancamannya. Dalam ayat sering kita baca di sholat Isya itu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang tidak mau belajar ilmu agama, nanti itu kata Allah SWT akan disempitkan hidupnya. Dan yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu orang itu bertanya kepada Allah, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta seperti ini? Padahal dulu aku bisa melihat. Maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu kamu juga di dunia punya mata tapi tidak pernah dipakai belajar agama. Tidak pernah dipakai untuk memperhatikan ajaran agama. Maka kadzalika al-yauma tunsa. Hari ini pun pantas saja kamu diabaikan. Dibutakan, tidak ada yang perhatikan, dicuekin. Bayangkan di mahsyar dalam keadaan buta teu aya nu malire. Jaman duka ratusan tahun duka sabaraha. Itu balasan bagi orang yang tidak mau belajar ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mau belajar ilmu agama. Hidupnya akan sempit karena tidak mengenal Allah. Gimana mengenal Allah kalau dia tidak belajar agama? Yang kedua adalah nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia protes tidak akan didengar. Kadzalikal yauma tunsa. Dulu kamu juga tidak perhatian sama ilmu agama. Ya sekarang kamu dilupakan, pantas saja. Kadzalikal yauma tunsa. Begitu juga kamu sekarang pantas dilupakan. Kebodohan adalah pangkal induk ataupun bibit ataupun apalah sifatnya itu, akar ya, dari segala macam kerusakan dan penyakit. Wa mani'u min suluki siratal mustaqim, dan penghalang dari suluk, dari meniti jalan siratal mustaqim. Ya, sekali lagi, kebodohan adalah penghambat utama seseorang meniti jalan siratal mustaqim. Bagaimana tahu siratal mustaqim? Orang dia nggak belajar agama. Jahlun, jahil, bodoh. Ada jahil murakkab, bodoh kata toloyo. Ada jahil murakkab. Ya, jahil murakkab, bahlul. Ada lagi ahmak, bahlil. Ada lagi gobi, itu tingkatannya. Kebodohan itu tingkatannya banyak. Kalau jahlun itu bodoh, namun kalau diajari paham. Tapi kalau gobi atau ahmak atau bahlul ini
jahilnya tuh bukan jahil dalam pengetahuannya, jahil dalam cara berpikirnya. Cara berpikirnya yang salah. Bukan pengetahuannya tidak ada, tapi cara berpikir yang salah. Jadi kebodohan itu ada dua, ada bodoh karena tidak tahu, faul lima, in jahilah faul lima, kan itu dalam hadisnya. Kalau bodoh diajari bisa, tapi kalau sudah tadi gobawah atau ahmak ataupun bahasa modernnya mungkin baru seperti itu yang salah adalah cara berpikirnya. Dungu cek sirapi bukan tidak ada ilmunya, tapi cek cara sirapi mah dungu pakai ya mungkin istilah lainnya seperti itu. Tapi dalam bahasa agama itu dia itu paham tapi tidak layak kohun nabi. Mengetahui tapi tidak yafqahun. Ada orang seperti itu. Tahu tapi tidak faqih gitu. Ilmunya tahu tapi tidak faqih. Berarti dia ada kesalahan cara berpikir. Kesalahan cara berpikir. Wa mani min suluki siratal mustaqim, penghambat utama dari meniti jalan siratal mustaqim adalah al-jahlu, kebodohan. Yang kedua, mungkin tidak jahil, mungkin tidak bodoh, tetapi mungkin ada yang kedua sebabnya, al-hawa, hawa nafsu, penghambat, perusak, penghancur orang meniti siratal mustaqim, nggak sampai-sampai siratal mustaqim, nggak lurus-lurus jalan hidupnya, itu karena hawa nafsu. Wa tajidu katsiran mimman dhalla ladaihi al-ilm lakinnahu taba'a hawa. Dan ini menimpa juga orang-orang yang punya ilmu. Makanya kata para ulama yang soleh maksudnya mengatakan ulama itu ada 3 tipe. Yang pertama ulama usultan. Ini ulama pemerintah ini menjadi stempel bagi fatwa-fatwa pemerintah. Syukur-syukur kalau yang baik, kalau yang tidak baik, ini tanggung jawaban ke umat, kepada Allah, kepada keilmuannya. Yang kedua ulama ummah, ulama masyarakat. Jadi kumaha kahoyong masyarakat diturutan itu. Jadi tidak mau dia mengambil risiko berbeda dengan pemahaman masyarakat karena ingin segala macam privilege dari masyarakat. Tidak berani mengatakan hal-hal yang sekiranya itu salah di masyarakat, perlu diluruskan tapi tidak diluruskan karena dia menjaga reputasinya di masyarakat itu supaya tetap dihormati, supaya tetap digugu, supaya tetap didengarkan dan dapat privilege dari itu. Itu namanya ulama ummah, ulama masyarakat. Kumaha kahoyong sararea, memang ngiringan kumaha sararea. Kalau baik alhamdulillah, tapi kalau tidak baik kan itu pertanggungjawaban dia. Karena ada hadis nanti orang yang celaka itu in ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas asa'tu. Nih, ciri orang yang pelin-pelan yang tidak dalam siratal mustaqim dan kecelakaan bagi seorang muslim itu in ahsanan nas ahsantu. Kalau orang-orang baik ya ngiringan baik lah. Wa in asa'an nas asa'tu. Kalau manusia buruk ngiringan buruk lah. Kumaha sararea, baik buruk kumaha batur orang. Di mana angin bertiup. Itu bahasa hadisnya in ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas asa'tu. Tapi kalau orang yang benar, ulama yang benar, muslim yang benar, in ahsan nas ahsantu, kalau manusia baik aku pun baik. Wa in asa'an nas, kalau manusia buruk aku tetap ahsantu. Gitu. In ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas ahsantu. Itu pelin-pelan, namanya ima'ah. Ima'ah itu kan dia. Pelin-pelan. Tergantung selera masyarakat. Padahal ulama tidak boleh ikut selera masyarakat. Dia harus fokus dan teguh hanya mengatakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama tidak boleh mengikuti pendapat dan perkataan orang banyak. Justru dia berkewajiban meluruskan jika ada yang tidak baik. Yang baik didukung, yang tidak baik diluruskan. Batasannya adalah la naqulu illa bima yurdi rabbana. Kami tidak akan mengatakan kecuali sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan masyarakat. Apa dalilnya? Dalam ayat itu in tattabi aksarun nas yudillu. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia, maka kalian akan disesatkan. Ini Allah SWT kepada Rasulnya, jika kamu mengikuti kebanyakan selera masyarakat manusia yang banyak, kalian akan terbawa sesat. Silakan buka ayatnya. Itu makna ayatnya adalah kalau kamu ikuti kebanyakan manusia yudilluk, maka
maka mereka akan menyesatkan engkau. Harus punya prinsip. Yang ketiga adalah ulama Allah Subhanahu wa taala. Rabbaniyun. Mereka ulama-ulama akhirat, ulama yang benar-benar fokus mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu ada tiga, ada ulama sultan, ada ulama ummah, ada ulama Allah SWT. Ini ulama umat itu istilah yang tidak pas juga, karena ulama ummah itu namanya ulama masyarakat, tergantung masyarakat. Yang benar adalah ulama Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hadis disebut dengan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama masuk ya, Mas? Ya, masuk ulama sultan. Apa namanya? Inna al ulama'u warasatul anbiya. Dalam hadis ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Mereka Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi Nabi hanya mewariskan ilmu dan akhlak. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu, dia telah mengambil sesuatu yang banyak. Suatu hari Ibnu Abbas pernah keliling pasar dan mengumumkan, ada pembagian warisan Nabi, ayo ke masjid. Gitu. Kan orang sibuk berniaga segala macam gitu kan. Nah, suatu hari Ibnu Abbas itu keliling mengumumkan begitu, ayo pembagian warisan Rasul. Nabi datang ke masjid. Setelah itu Ibnu Abbas membacakan hadis Rasul. Kata orang-orang, mana cina warisan? Ini warisan Rasul ini. Ilmu ini warisan Rasul. Oh, Nabi teh aya panci-panci wae mah. Sebenarnya gitu. Aya bejana-bejana hukum mah aya. Jadi disangkanya warisan Nabi itu adalah dinar dirham. Ternyata tidak ada. Maka kalau di zaman itu saja Ibnu Abbas sudah mengingatkan manusia akan pentingnya warisan Nabi, dan inilah warisan para rasul, ilmu. Karena mereka tidak mewariskan dinar, mereka tidak mewariskan dirham, mewariskan ilmu. Warasul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzil wafir. Siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil warisan yang banyak. Semakin banyak kita nimba ilmu, semakin banyak kita ngambil atau mendapatkan warisan Rasul. Jadi kita semua di tempat ini pulang ke rumah ngagembol warisan Rasul. Masing-masing beda gembolan kan. Ayo mau gembol dan ditulisnya gembolan tapi nu sakarung gitu. Oh, nyandak warisan Rasul ya gitu. Aya nu mawana teh saya we sasaku gitu tah. Saendong da taklim lagi sabari-sabari nundutan, sabari-sabari nanti segala rupa gitu tah. Tidak fokus ke mana-mana nya eta mah saendong sasaku memenanglah warisan Rasul. Aya nu pulang teu bawa naon aya. Da pas pembagian warisan teh apa namanya tidak fokus begitu, tidak dapat warisan. Tapi mudah-mudahan Allah menghargai keikhlasan kita. Menghargai niat kita untuk menimba dan mengambil warisan Rasulullah SAW. Saat kita ngaji, sugesti diri kita, saya sedang menerima warisan Rasulullah. Balik-balik ngagembol itu warisan. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak dapat warisan dari Rasulullah SAW. Seperti Ibnu Abbas tadi, ngajak manusia di pasar lagi sibuk untuk sejenak, ayo pembagian warisan di Rasul. Ternyata itu adalah ilmu agama, ilmu Allah dan ilmu Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi saya simpulkan saja, penyebab orang itu melenceng dari Shiratal Mustaqim dua. Satu kebodohan, yang kedua adalah hawa nafsu. Ada yang ujiannya kebodohan, tapi hawa nafsu terjaga, ada melenceng juga. Ada yang ilmunya itu cukup, tapi godaannya hawa nafsu, melenceng juga. Maka dua ini tidak boleh ada ketika kita meniti Shiratal Mustaqim. Bodoh obatnya adalah belajar. Hawa nafsu obatnya apa? Sabar. Hawa nafsu obatnya sabar. Kalau tidak sabar kita akan tergelincir hawa nafsu. Maka mudah-mudahan Allah mengilhamkan kepada kita kesabaran dalam menghadapi hawa nafsu yang melencengkan kita dari Shiratal Mustaqim. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kita ilmu agar kita punya panduan ketika meniti suluk Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bishawab wa ma taufiquna illa billah. Wallahu minkum wa nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.